Perkenalkan, nama saya Sulianti Widyastuti, dosen tetap D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Budi Iswara Surabaya. Kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai unsur pernyataan diri dosen PDD UKT dalam bidang pengajaran. Saya memberikan beberapa mata kuliah asuhan kebidanan, salah satunya adalah asuhan kebidanan pada komunitas. Melalui video ini saya akan menjelaskan dengan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, bagaimana cara saya menjelaskan materi kepada mahasiswa agar bisa diterima dengan baik. Pada proses interaksi, bagaimana proses interaksi dengan mahasiswa sehingga tercapai capaian pembelajaran lulusan. Seringkali saya meminta pendapat mahasiswa tentang apa yang telah diketahui oleh mahasiswa tentang asuhan kebidanan komunitas. Aspek delivery ini mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Pada aspek asesmen untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa seperti pemberian tugas, kuis, dan saya juga mereview kembali materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 4 dengan tim teaching dengan bobot SKS 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu mengkoordinasikan asuhan kebidanan komunitas sebagai upaya penggunaan dan pemberdayaan dimulai dari individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebidanan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kebidanan di komunitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pelayanan kebidanan di komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi bidan di komunitas. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan manajerial asuhan kebidanan di komunitas, baik di rumah, posyandu, dan polindes. Mahasiswa mampu melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan obstetrik dan neonatal atau BPG2M. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengelola program KIAKP di wilayah kerja. Kesembilan, mahasiswa mampu menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Ke-10, mahasiswa mampu mengembangkan wahana atau forum peran serta masyarakat. 11, mahasiswa mampu melakukan pembinaan peran serta masyarakat. 12, mahasiswa mampu melakukan tugas tambahan yang terkait dengan kesehatan ibu dan bayi. 13, mahasiswa mampu melakukan MTBS. Ke-14, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian pada asuhan kebidanan komunitas. Pembelajaran ini dengan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, small group discussion, problem based learning. Bahan ajar dalam mata kuliah ini berupa materi pembelajaran dengan referensi buku dan jurnal terkini, modul bahan ajar sesuai dengan RPS. Evaluasi dilakukan terlebih dahulu yang sudah disepakati oleh mahasiswa pada saat pertama kali kontrak kuliah, yaitu UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, dan praktikum 30%. Pada aspek interaksi, pada perkuliahan ini akan saya tampilkan video dengan topik pembelajaran yaitu melaksanakan manajerial asuhan kebidanan di komunitas baik di rumah, posyandu, dan polindes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Bagaimana ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah topiknya tentang manajerial asuhan kebidanan di komunitas pada antenatal care, intranatal,
lalu tentang perlindungan hukum bagi praktisi sidang. Apa sih kira-kira kewenangan dari komunitas itu? Mungkin masih ada yang ingat? Yang pertama melakukan pemberitahuan wilayah yang dianalisis situasi kesehatan, yang ketiga melakukan pemetaan masalah kesehatan ibu dan anak. Baik, terima kasih. Masih ingat ya dengan materi yang telah diberikan minggu yang lalu? Berarti dipelajari ya? Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita habiskan untuk penelitian asal perbedaan komunitas ini. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan alternatif, mahasiswa mampu melakukan standar asuhan kebijakan dan standar alat, mahasiswa mampu melakukan rekomendasi ibu alternatif, mahasiswa mampu melakukan asuhan alternatif, mahasiswa mampu melakukan standar pelayanan pidana, mahasiswa mampu melakukan persiapan pertolongan persalinan di rumah dan di posyandu ataupun di polis. Mahasiswa mampu melakukan manajemen ibu intranatal, diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dan postnatal. Kemudian selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu melakukan jadwal postpartum ya, dengan asuhan manajemen kebidanan. Kemudian untuk pengertian asuhan antenatal. Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, tiap hasil pemeriksaan diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan selama kehamilan. Yang ketiga, pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Itu pengertian daripada. Berikutnya, prinsip pokok asuhan kehamilan, yaitu kehamilan dan kelahiran adalah suatu proses yang normal apabila sehat. Pemberdayaan ibu adalah pelaku utama dalam asuhan kehamilan, sehingga diharapkan tidak membahayakan bagi penerima. Kemudian otonomi pengambilan keputusan adalah pada ibu dan keluarga, sehingga keputusan ini diambil dari pasien dan keluarga ini sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kondisi atau kesehatan ibu sendiri. Kemudian standar pelayanan tenaga di komunitas. Ya. Ada standar pelayanan asuhan di komunitas itu merupakan bagian dari program pelayanan kebidanan, yaitu standar 3 sampai dengan standar 8. Ya. Yang meliputi standar 3 itu adalah edukasi ibu hamil, standar 4 pemeriksaan dan pemantauan antenatal, standar 5 papasi abdominal. Ya. Yang ke-6 pengelolaan ini pada kehamilan. Yang ke-7 pengelolaan ini hipertensi pada kehamilan. Yang ke-8 persiapan persalinan. Ya. Standar minimal asuhan antenatal, yaitu dengan T. Yang pertama apa? Timbang berat badan. Ya. Jadi timbang dulu, kemudian diukur tekanan darahnya, kemudian ukur tinggi tubuh tadi, kemudian pemberian imunisasi dasar sinusoid, kemudian pemberian tablet besi minimal 9 anggota tes sama bulan, tes terhadap infeksi menular seksual atau TMS, dan yang terakhir pembicara dalam depan kasus yang masuk timbang berat badan, ukur tekanan darah dan tinggi tubuh tadi. Ini merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan ibu dan janin. Ya. Kemudian kunjungan ini dilakukan kapan? Kira-kira kapan dilakukan kunjungan ini? Kunjungan itu ada 4 kali. Yang pertama, ada 1 kali kunjungan. Ya, yang kedua ada 1 kali, dan kedua kalinya itu pada trimester 3. Baik. Jadi ada 4 kali kunjungan. Ya. Kemudian imunisasi PP. Nah, jadi salah satu kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menurunkan angka
WHO. Kemudian tes terhadap PMS, jadi warga pengembangan kelompok resiko tinggi terhadap PMS. Ya. Jadi upayanya adalah untuk mendiagnosis dengan melakukan apa? Pendekatan kepada pasien dengan gejala yang diberikan, kira-kira nanti akan muncul dan memberikan suatu diagnosis sehingga kita perlu melakukan atau fasilitas kesehatan yang lebih. Ini kemudian ada sambungan alat antenatal ya. Jadi asuhan antenatal itu meliputi apa saja? Ada peralatan seri, ya, tidak seri, barang paket, formulir yang disediakan dan obat-obatan. Masih ingat kira-kira untuk standar alat yang tidak steril? Coba dipanggil badan, ya, yang begini, ya, ada stetoskop, penandeskop atau dokter, ya, ada apa namanya bila, lagi bengkok, nama aku, ya, dan bengkok kamu, ya, ya. Kemudian yang tidak steril, tapi kira-kira kalau Mbak Ibu medisnya untuk pemeriksaan kehamilan, ini ada steril ya, steril. Kemudian bahan sate, ada apa saja? Ada rasa, isi, ya, kemudian formulir yang disediakan apa saja? Ya, harus formulir dibagi, formulir juga, ukuran juga, alat tulis contoh, ya, alat tulis misalnya bisa ya, dan itu dan daya. Untuk obat-obatan apa saja? Obat-obatannya, ya, bukan rahasia itu di dalamnya bisa vitamin B6 dan kemudian itu vaksinnya adalah vaksin BCG, kemudian ada vaksin ini tentang manajemen asuhan antenatal ya. Jadi asuhan antenatal itu merupakan langkah alami sistematis yang dilakukan ya dengan tujuan untuk menyiapkan kehamilan dan kehamilan berdasarkan standar yang berlaku dalam manajemen asuhan antenatal di komunitas. Dan bidan harus melakukan kerjasama dengan ibu keluarga dan masyarakat mengenai persiapan rencana kelahiran, penolong persalinan, tempat bersalin, tabungan untuk bersalin, dan persiapan rencana apabila terjadi komplikasi. Kemudian upaya yang harus dilakukan bidan untuk mengatasi kendala tersebut apa saja kira-kira? Melakukan problem ya. Apabila ada masalah, coba untuk membantu ibu dalam mencari penyelesaiannya. Jadi kalau saya ada yang mungkin sekiranya, kenapa kok tidak periksa ke puskesmas atau mungkin ada suatu masalah yang tidak bisa dibicarakan sehingga dan bisa membantu terhadap masalah tersebut. Ya. Yang kedua, berusaha memperoleh informasi mengenai alasan yang tidak melakukan pemeriksaan tadi. Kira-kira apa sih alasannya? Ya, perlu dijelaskan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sehingga kalau terjadi resiko tinggi bisa ditangani sedikit-sedikit. Selanjutnya kunjungan rumah. Dilakukan kapan? Kunjungan rumah sebelum minggu 14 ya, dan pengajuannya itu antara semester 14 sampai minggu ke-8 ya. Jadi pada semester pertama sebelum minggu ke-14 ya. Kemudian pada semester kedua di antara 14 sampai 28 yang ketiga dengan ketiga sampai kedua lagi dengan ketiga sampai ketiga pengajian awal
kita itu sebagai seorang bidan bisa profesional. Kunjungan awal berfokus pada pertukaran informasi. Hal ini membantu bidan dan ibu untuk saling mengenal. Biasanya hal ini dilakukan di lingkungan ibu sebelumnya. Selanjutnya, konsep dasar asuhan kehamilan. Ya, jadi tadi sudah kita sebut bahwa kehamilan itu merupakan proses yang alamiah. Kemudian, asuhan kehamilan ini mengutamakan kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Continuity of care itu apa? Ibu asuhan berkelanjutan dari masa kehamilan sampai dengan kehamilan. Ya. Kemudian pelayanan yang berpusat pada wanita atau woman center. Kemudian asuhan kehamilan ini menghargai hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan kehamilan. Ada refocusing asuhan kehamilan. Ya. Yang pertama apa? Membantu setiap ibu dan keluarga membuat perencanaan persalinan, petugas kesehatan yang mengambil tempat bersalin, pertuangan, nutrisi yang baik selama hamil, perlengkapan cacat yang menjadi kira-kira nanti siapa sih yang menemani pada saat mau bersalin? Itu menjadi rencana ya. Terus kemudian tadi siapa kira-kira untuk pendonor darahnya cara di suatu perdana itu sudah direncanakan pada saat ini melakukan pernikahan. Yang kedua, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadapi komplikasi. Jadi kalau misalnya ada komplikasi ini bisa ditentukan, ya, kemudian dikomunikasikan, kemudian bagaimana nanti transportasinya, kemudian donor darahnya siapa, ada setiap kunjungan harus dibicarakan. Kalau kalian bidanan, jadi ada asuhan saat persalinan. Jadi bidan menilai siapa bahwa persalinan sudah mulai, ya, harus apa dilakukan pemantauan melalui apa pemantauannya menggunakan apa atau ya, jadi untuk mengetahui apa itu kemudian persalinan yang aman. Ada beberapa persalinan yang aman dengan sikap sopan dan pembukaan dan kemudian sangat disediakan. Karena apa? Di beberapa daerah itu mempunyai tradisi masing-masing dan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat. Kemudian persiapan bidan, apa yang harus kita lakukan? Jadi persiapan bidan dalam memberikan asuhan keselamatan di komunitas adalah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama dari segi kompetensi, sehingga dapat memberikan pelayanan persalinan yang bersih dan aman serta tahu saat yang dapat untuk merujuk kasus-kasus berbeda. Jadi kalau kita bisa menggunakan rata harus segera dirujuk dan harus mempunyai suatu planning atau rencana, ya. Kemudian persiapan bidan itu biasanya meliputi apa? Secara cepat bahwa persalinan sudah dimulai, kemudian kita asuhan dan pengelolaan yang memperhatikan dengan memperhatikan kebutuhan itu dalam proses persalinan. Tadi kalau misalnya ya, sering becek-becek. Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya dengan lulusan, dengan satu, itu berarti
keluarga ya. Masih ingat kan bakso? Iya Bu. Masih ingat menuju dengan bakso Bu? Bakso Bu. Iya, masih ingat. Ingat enggak? B-nya apa? B, tidak ada. A-nya alat. Kanya keluarga S-nya surat, O-nya obat. Kanya yang kedua Kayaknya itu kayak kendaraan. terus punya uang. Harus ingat ya apa yang harus dibawa ya. Kemudian mereka asal saya ibu ya. Jadi kalau kita melakukan misalnya pelayanan yang lain itu harus saya tidak boleh punya bukti. Contoh misalnya pada persalinan. Kalau saya tidak boleh untuk melakukan episode kecuali ada indikasi tertentu ya yang kita lihat kira-kira perlu. Kemudian persiapan apa dari lingkungan tersedia lingkungan yang bersih dan sesuai ya. Terdapat sumber air bersih, air panas dan air dingin. Tersedia penerangan yang cukup baik atau lampunya baik ya. Terdapat fasilitas telepon yang bisa diakses untuk menghubungi jika terjadi kegawaan dan gangguan. Kemudian apabila lokasi tempat tinggal itu budidaya pembunuhan atau yang berbunyi sebenarnya disediakan minimal 2 keadaan rumah. Jadi bidan itu tugasnya adalah mengecek rumah sebelum disiapkan dan itu dan syarat rumah di antaranya adalah ruangan sebaiknya cukup luas, adanya penerangan yang cukup, tempat yang nyaman, tempat tidur yang layak dan proses kesusahan. Sehingga kalau misalnya sudah memenuhi syarat seperti ini boleh dilakukan pembangunan di rumah. Ya. Kemudian persiapan ibu dan keluarga, ya. Jadi ibunya, keluarganya itu harus sudah dalam kondisi siap. Kemudian untuk alat-alatnya apa? Artinya bahwa misalnya yang perlu disiapkan oleh keluarga atau yang dipersiapkan oleh pasien apa? Ada bahan jadi bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam soal persalinan dan kebidanan yang sama. Tidak perlu mengingat konsep tentang saya rujuk ya pada dan lain. Jadi tadi makanya untuk memantau materi persalinan diperlukan pengetahuan ya. Undang misalnya pada kalau bertujuan untuk memastikan proses persalinan aman, baik, untuk dan baik. Jika pada pengaruh proses segera mungkin apabila dilakukan satu rujukan. Hasil persalinan adalah 3. Tidak sebagai nol harus tertarik dan tampil dalam alat ini. Hal penting dalam hasil persalinan adalah mencegah terjadi kendaraan karena menjadi salah satu pemain pada itu. Dan pada kejadian saya terjadi komplikasinya apa? Pada kejadian kira-kira yang sering terjadi apa? Atomnya apalagi robekan jalan apa lagi? Retensi ya. Kalau ada gejala seperti itu harus dilakukan. Hasil persalinan apa? Hasil persalinan yang mencakup pada pengawasan 1 sampai 2 jam setelah hasil
walaupun tindakan selanjutnya karena mengalami secara terus-menerus, jadi harus diobservasi. Kemudian apa observasi kita stres sekarang? Tujuh istirahat dan investasi stres. Kemudian apabila memungkinkan kita bantuan teman untuk mencatat dua